warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Jalani dari kelas 11 IPA 7. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang pada Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak positif dulu. Di dampak positif, yang pertama Jepang mengenalkan sistem pertanian line system. Yang kedua, Indonesia menjadi pengelola sumber bahan baku industri. Kita akan beralih ke dampak negatif. Yang pertama, terjadinya krisis ekonomi. Yang kedua, inflasi yang sangat merugikan bagi masyarakat. Yang ketiga, ekonomi dilakukan hanya untuk kebutuhan perang. Yang keempat, mempersempit kegiatan perekonomian. Kita akan membedakan keadaan Indonesia saat ini. Di keadaan Indonesia saat ini, Indonesia masih memanfaatkan sistem pertanian line system. Ekonomi Indonesia saat ini sudah pulih. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,31%. Yang keempat, sekarang masyarakat lebih makmur dari sebelumnya. Dan yang kelima, ekonomi Indonesia sekarang digunakan untuk rakyat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Lalu yang keenam, perekonomian Indonesia sekarang jauh lebih makmur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Ramadan dari kelas 11 IPA 7 absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia di bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang membuat beberapa kebijakan dengan melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. Misalnya, desa diganti ku, kecamatan diganti so, wedanan diganti gu, kata praja diganti shin, shi, kabupaten diganti ken, dan kepresidenan diganti shu. Jepang juga membentuk pemerintah militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Militer angkatan darat Jawa Madura berpusat di Batavia, sedangkan militer angkatan laut di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian berpusat di ujung Pandang, Makassar. Pemerintah itu berada di bawah pemimpinan Panglima Tinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berpusat di dalam Jakarta. Dalam bidang politik, Jepang melakukan beberapa propaganda, antara lain: 1. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa. 2. Membuat beasiswa pendidikan untuk menarik simpati rakyat. 3. Melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpinan Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Saya Asia. 4. Menarik simpati untuk Islam, memberangkatkan haji, dan membuat organisasi Islam, dalam satunya Majelis Islam ala Indonesia. 5. Melaksanakan politik dumping. Dan dampak positifnya itu: 1. Memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. 2. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 3. Muncul semangat anti Belanda dan secara tidak langsung Jepang mendukung semangat jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Dan dampak negatifnya itu: 1. Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. 2. Pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang ada. 3. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Saya dari kelas 11 IPA 7 absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Yang pertama, terjadinya perkembangan terhadap kerja bakti massal dari kegiatan Kin Rohashi. Yang kedua, terjadinya pemunculan dari sebuah sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar akibat semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang keempat, membentuk strata masyarakat hingga tingkat yang paling atas, yaitu Shu atau Presidenan, hingga paling bawah, yaitu Tonarigama atau ruko tetangga. Yang kelima, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Contohnya, Batavia menjadi Jakarta dan Budenzdorp menjadi Bogor. Dampak penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang budaya. 1. Penduduk Indonesia wajib melakukan seikiri, upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang, dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. 2. Membentuk strata masyarakat dari tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga atau RT, yang disebut dengan Tonarigumi. 3. Diperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, dibentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942 untuk memperkaya pembendaharaan bahasa Indonesia. 4. Diadakan Indonesianisasi atas nama-nama tempat yang berhubungan dengan Belanda, yaitu contohnya Batavia dibawa dari Jakarta. Dan kelima, para seniman difasilitaskan dengan panggung dan sarana-sarana kesenian lainnya yang bertujuan untuk kepentingan Jepang, seperti memuji dai Nippon dan meningkatkan patriotisme dalam mendukung perang Jepang.